langsung saja kita beramal bagaimana masih beramal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang nak masuk hari ini? Ya, gimana kabarnya sehat? Alhamdulillah. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan memasuki bab 3, yaitu tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sebelum kita membahas tentang perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kita akan memahami dulu tentang undang-undang. Ya, mari kita pahami dulu masalah konstitusi. Apa itu konstitusi? Siapa yang tahu apa itu konstitusi? Konstitusi itu merupakan keseluruhan sistem aturan, ya, yang menetapkan dan mengatur tata kehidupan pemerintahan melalui sistem pemerintahan negara dan tata hubungan timbal balik antara pemerintah dan juga orang-orang yang ada di bawah pemerintahan. Konstitusi itu dibagi menjadi dua, ya. Yang pertama konstitusi apa? Konstitusi tertulis. Yaitu apa yang dimaksud dengan konstitusi tertulis? Undang-undang. Yang kedua yaitu konstitusi tidak tertulis. Tidak tertulis disebut apa, Pak? Konstitusi yang tidak tertulis disebut dengan konvensi. Nah, di dalam perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu kaitannya adalah konstitusi. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang perumusan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Nah, perumusannya ini diawali dari pembentukan Badan Pendidik Usaha Kemerdekaan Indonesia. Diketuai oleh siapa? Bapak I.R. Soekarno. Tanggal berapa PDIPKI dibentuk? Tanggal 29 April 1945. Nah, BPUPKI ini kemudian membentuk panitia 9, ya, panitia kecil untuk merumuskan Undang-Undang Dasar Negara. Pada sidang pertama tanggal berapa BPUPKI? Tanggal berapa sidang pertama dilaksanakan? Tanggal 28 Mei sampai 1 ya, sidang pertama ini membahas tentang rencana atau penyusunan perumusan Undang-Undang Dasar Negara. Kemudian dilanjutkan dengan sidang kedua. Tanggal berapa sidang kedua? Tanggal 10 sampai dengan 16 Juni. Ya, nanti kalau dibaca di sini. Tanggal 10 sampai dengan tanggal 16 Juni. Apa saja yang dibahas? Pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan yang memuat Pancasila secara lengkap, batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara yang tersusun atas pasal-pasal. Nah, itu. Pada tanggal 16 Juli, isi sidangnya yaitu pernyataan Indonesia Merdeka. Yang kedua, pembukaan yang memuat Pancasila secara lengkap. Yang ketiga, batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara yang tersusun atas pasal-pasal. Nah, sebelum sidang kedua BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni, BPUPKI mengadakan panitia kecil yang disebut dengan panitia 9, ya, yang diketuai oleh Bapak Soekarno. Nah, panitia kecil inilah membentuk sidang 2 kali, yaitu tanggal 13 dan juga tanggal 14.
Ada yang paham? Isi sidang pada tanggal 13 Juli 1945. Apa isinya? Yang keras. Pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia bahwa batang tubuh negara dan pembukaan undang-undang dasar. Pada tanggal 13 Juli panitia 9 membentuk atau mengadakan rapat kerja yang isinya tentang pernyataan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, batang tubuh. Yang keempat, yang ketiga, pembukaan undang-undang. Jadi perluasan Pancasila ini pada intinya yaitu membentuk dasar negara kita. Apa dasar negara kita? Lambang negara kita. Ini sidang yang tanggal 13. Kalau sidang yang tanggal 14 ini ada yang paham? Panitia 9 membentuk 3 pernyataan dalam rapat kerjanya, yaitu pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan Undang-Undang Dasar atau batang tubuh Undang-Undang Dasar. Ada yang apa? Batang tubuh UUD. Setiap Senin, karena sekarang masa COVID ya, jadi nggak pernah upacara. Kalau setiap hari Senin selalu diupacara. Nah, sebelum undang-undang ini terbentuk, sebelumnya ada yang disebut dengan Piagam Jakarta. Piagam rapat kerjanya pada tanggal 11. Apa isi Piagam Jakarta itu? Ada yang paham? Ada nggak? Isi Piagam Jakarta itu ya batang tubuh UUD 1945. Tetapi itu belum menggunakan misalnya kalau Pancasila yang nomor 1 itu kan ketuhanan yang maha esa, jadi mencakup semua pemeluk agama ya, baik maupun Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Tetapi kalau yang dulu fokus sama satu agama, yaitu agama Islam. Jadi dari Piagam Jakarta diperbarui menjadi Undang-Undang Dasar 1945. Itulah tadi materi kita hari ini tentang perumusan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Paham semua? Demikian tadi pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan nyampe sama kalian dan dipelajari lagi di rumah ya. Materi ini kita tutup karena waktunya sudah habis. Diingatkan lagi dan dijaga belajarnya, meningkatkan nilai dan prestasinya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.